kita bersama Bang Boy. Ada yang berbohong dan ketahuan dan kebongkar. Siapakah dia? Dia adalah orang yang tiba-tiba minta damai. Lah, kok damai? Kan udah dilaporkan. Kok damai? Kok damai? Ya Imin lagi berbahagia ini, jangan diganggu dong. Ya Imin lagi happy, jangan diganggu. Kita bahas nih dia reaksinya. LBH Ansor akan melaporkan yang bersangkutan berkaitan dengan pelecehan. Ngotot banget mau. Bentar. Beliau pertama kali muncul membawa-bawa LBH Ansor. Ngeri sekali ya Ansor loh. Ya organisasi besar Indonesia. Siapa yang gak ketar-ketir guys ya? Siapa yang gak ketar-ketir? Oke, apalagi membawa-bawa pelecehan wanita lagi dari awal. Sampai ada 13 poin penuntutan. Yang membuat LBH Ansor mendampingi Sahara. 13 loh. Tapi pas kita cek 13-nya itu, ini apaan ini? Nah, nanti Bang Boy kasih tau buktinya. Bahwa alasan mendampingi Sahara sepertinya tanpa bukti. Tapi statement bahwa LBH Ansor mendampingi Sahara mendapatkan penolakan sebenarnya ya. Saya terus terang sebagai warga Nahdien dan juga seorang pengurus di NU, walaupun dalam skala kecil, itu tidak sepakat dengan keputusan dari Lembaga Bantuan Hukum GP Ansor Kota Malang yang menjadi kuasa hukum bagi Sahara dan suaminya ya. Ini sangat rentan bagi jamiah kita, organisasi kita, karena ini akan mempertaruhkan nama besar dan nama baik jamiah kita Nahdlatul Ulama. Betul. Ansor sebagai Banom NU ini kan punya kedekatan secara sejarah dengan para ulama. Nah, dalam kasus ini kan kita lihat dari beberapa video ini, bagi saya ya, saya belum mengerti kebenarannya, faktanya di lapangan, tapi dari video-videonya saja kita bisa melihat seharusnya Ansor itu kan mengawal para ulama, para kiai gitu ya, tokoh. Apalagi ini Yai Imin ini kan seorang tokoh figur, seorang dosen, seorang penghafal Al-Quran ya, dan tentunya GP Ansor seharusnya memiliki keinginan untuk memediasi, bukan menjadi tim kuasa hukum dari pihaknya Sahara gitu ya. Poin itulah yang membuat semua yang terafiliasi dengan Ansor speak up. Karena nggak kayak gitu tuh cara mainnya Ansor. Cara mainnya Ansor adalah ketika terjadi pertikaian, mereka adalah mengutamakan perdamaian dulu, permufakatan dulu. Kok tiba-tiba ada yang mengatasnamakan Ansor, lalu tiba-tiba mendukung Sahara dan akan penjarakannya Imin. Wow. Surat terbuka untuk pengacara Sahara bagian 2 ya. Ini saya menemukan video yang perlu kita bahas di sini dan saya pertanyakan di sini kepada Anda. Judul yang tertulis di podcast Ansor ya. Ini ada tertulis klarifikasi Ketua LBH Ansor Malang. Jadi mungkin ada Ketua LBH-nya Ansor Malang ya. Izinkan saya untuk memutar video ini. Apakah kalau seandainya sampean mengetahui bahwa jelas-jelas di situ ada sesuatu yang keliru atas dasar kiai, atau mau dibiarkan? Kekeliruannya itu apa? Itu yang tidak bisa kami pertunjukkan. Yang Tidak bisa kami pertunjukkan. Kami ada bukti ya secara terang benderang bahwa itu sebuah hal yang keliru dan fatal, dan tidak mungkin saya tunjukkan di sini. Tidak mungkin saya tunjukkan di sini. Ya. Tapi di sini Jadi yang perlu saya pertanyakan, kenapa saat di podcastnya Ansor Podcast Anda kan untuk menunjukkan bukti, tapi saat di podcastnya KDM Anda dengan semangat, meskipun kayaknya KDM menolak ini ya. Nah, wallahu alam,
Jadi begitu saja, volume. Berarti dia itu nggak mau bukti yang mau disampaikan ke Kang Didi juga itu akan dikonfirmasi, akan dicek oleh Ansor. Itu kena dengan pasal pelecehan atau tidak? Harus dicek. Dan ternyata guys, pada akhirnya ya ada Pak Bekti Hari Suwinto. Saya ketua Korwilnya Jawa Timur. Jawa Timur ini bukan hanya Malang. LBH Ansor malah tidak tahu sama sekali. Tidak ada konfirmasi. Saran, silahkan bela secara pribadi. Jangan bawa-bawa LBH Ansor. Di 2 komen lo guys. Sebagai ketua Korwil Jatim, ya, LBH Ansor mohon maaf kepada netizen atas mungkin kegaduhan yang memang saya tidak diberitahu dari awal cerita bagaimana LBH Ansor Malang menerima kuasa hukum tersebut. Mulai saat ini LBH Ansor bersikap netral terhadap perkara tersebut. Dan tiba-tiba ujuk-ujuk guys. Nah, untuk saat ini saya bertegas bahwa kami datang ke sini tidak lagi atas nama LBH, tapi atas nama Novem pribadi bersama dengan teman-teman advokat yang ada di sini. Teman-teman advokat muda-muda yang masih gres-gres ini pemikirannya. Nah, anak muda ini luar biasa. Ya berdiri. Bilang aja bersama pengacara-pengacara magang ini gitu loh Pak. Muda-muda, pemikiran yang luar biasa. Justru pengacara itu gak boleh muda-muda, terlalu muda. Karena butuh pengalaman kan. Pengacara itu berbicara pengalaman. Ya, yang gak akan didapat di ruang kuliah. Gayanya tinggi banget dari awal kau muncul LBH akan memenjarakan Yaimin. Siapa yang gak percaya langsung sama Sarah? Kau juga berperan loh Pak. Berperan akan penggiringan publik. Wih, LBH Ansor guys mendukung Sarah. Fix, Sarah yang benar. Udah pasti gitu framing tercipta. Karena ulahmu ya Pak ya. Untung aja bangga Bang Boy bahwasanya ada netizen yang dia tahu Ansor itu gak boleh seperti itu. Langsung speak up. Dan ketua Korwil Jawa Timur loh. Gak perlu Malang lagi, gak perlu setingkat kabupaten kota lagi. Langsung provinsi, negur langsung. Nyahok kan lo? Bagi saya begini ya, siapa sih orang yang ketika ada masalah tidak terganggu? Pasti terganggu, cuman apakah kemudian memberikan dampak ya tidak. Nyatanya Mbak Sarah masih sehat-sehat saja, cuman sedari awal kami sampaikan setelah kami pegang kuasa, saya sampaikan bahwa ada sesuatu hal yang memang keliru dari prinsip kami berkaitan dengan ya mungkin sikap ya terhadap orang yang lebih tua dan prinsip kami sudah mengakui dan minta maaf. Saya pikir itu sikap kesatria untuk mengakui kesalahan. Lepas dari Ansor tapi pakai baju hijau. Ya kita semua tahu lah warna hijau itu identik dengan apa. Semua orang juga tahu kali. Gak move on ya? Gak move on ya Pak ya? Pada prinsipnya kami ini kan anak-anak muda ini kan harus selalu menghormati orang yang lebih tua. Ya kami berharap orang yang lebih tua juga memberikan teladan yang baik bagi anak-anak muda. Kenapa? Ya ada pepatah kalau mau kita mau kita cocok-cocokkan, anggaplah cocok logi gitu. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari itu mungkin agak cocok gitu. Makanya mestinya orang yang lebih tua memberikan teladan yang baik terhadap anak-anak muda. Ya tapi Sarah kan nggak muridnya Yaimin. Analogi apa itu? Ngasih analogi yang benar dikit Pak. Mas Safwan, Bu Sahara ini kan masih muda, jadi sebenarnya beliau juga butuh bimbingan, butuh arahan. Harapan besar bagi kami, ya seseorang yang mulai kemarin mengaku beliau adalah tokoh agama, ahli tasawuf, hafizul Quran, bisa memberikan teladan yang baik buat kami anak-anak muda, wabil khusus bagi prinsipal kami. Itu harapan kami. Jadi kami tidak muluk-muluk. Kalau memang arahnya damai ya kami senang. Kenapa? Komitmen kami sedari
Kok bisa senang kau? Dari awal kau bilang bawa LBH, kami akan penjarakan loh. Setelah itu penjarakan Yaimin. Wow. Tiba-tiba sekarang mau mencari perdamaian. Kenapa? Kenapa kau yang muncul? Suruh Sahara yang muncul. Ya, ada gak mulut angkuhnya itu udah mulai melunak? Setahu Bang Boy belum ada pengakuan dia yang melunak. Sampai detik ini dia nggak mengakuin bahwa dia pernah menendang Yaimin. Perihal kena nggak kena itu beda konteks. Tapi dia pernah menendang Yaimin 2 kali bahkan 3 kali bahkan. Damai. Nggak semudah itu Perguso. Saya pikir kan satu sama lain kan bukan anak kecil kan. Ya, Yaimin sudah berumur, Pak Mim ini kan sudah berumur, sudah beristri lebih dari 1 kali, sudah punya anak, punya cucu. Pun demikian dengan prinsipal kami sudah punya anak. Ya, saya pikir kalau kata maaf terlontar itu ya mestinya juga diimbangi dengan perilaku dan sikap. Maaf itu kan tidak bisa hanya berbentuk kata. Maaf itu harus sejalan dengan antara kata dan perbuatan. Tahu gak apa artinya? Ya kalau Yaimin minta maaf, ya jangan laporkan. Itu maksudnya guys. Kalau minta maaf, ya berarti damai. Ngomong aja dari awal. Kalian nyerah, mohon lah Pak Kiai bilang, mohon. Sujud kalian ke depan rumahnya Yaimin. Sujud semuanya, segeng sama RT RW, pastikan tidak ada yang kurang. Ya, takbir masjid panggil walaupun dia profesor. RT RW wajib, Agil wajib, Yono wajib, sampai si Tio, Mujani, sampai hafal Bang Boy nama-namanya. Nah benar, berharap alumni Tebu Ireng ini ada yang speak up. Mungkin teman satu alumninya atau satu kelasnya, biar akurat infonya. Kalau memang benar Sahara alumni Tebu Ireng, tolong dong teman satu angkatannya ditegur karena membawa nama besar pesantren Tebu Ireng yang terkenal doktrin adabnya, ternyata alumninya seperti itu gitu. Jangan sampai nama besar, nama baik Tebu Ireng itu tercoreng karena seorang Sahara. Tolong ya alumni Tebu Ireng kasih infonya. Terima kasih. Ini kelakuan santrimu ini. Yang ngaku-ngaku santri, ini kelakuan kalian kan? Sekarang ini ya, sedang ada gerakan untuk mencari satu aja santri yang seangkatan dengan si Sahara. Satu aja muncul, tolong muncul kalian. Supaya teruji, dia ini santri apa enggak. Kalau santri nggak mungkin seperti itu tingkah lakunya dia ke Yaimin. Udah pasti nggak seperti itu. Ada yang komen bilang netizen guys, bahwasanya mungkin bukan santri Tebu Ireng, mungkin leci Tebu Ireng. Dia yang nakal, dia yang jahat kayak Yaimin, dia yang minta perlindungan. Mantap. Turun Sahara laporan ke Dinsos sekaligus meminta perlindungan kepada Dinsos dikarenakan merasa tertekan dengan netizen. Dan maksudnya gimana? Kok laporan dan minta perlindungannya ke Dinsos? Memang lo kejar-kejar pengemis? Atau gimana? Kenapa kagak sekalian laporan masuk ke PBB, WHO, atau bahkan IMF sekalian? Ya kagak nanggung. Udah ya. Udah kan main di sosannya, udah hadapi aja Sarah. Hadapi aja semua. Semua kan kau yang mulai. Biarkan kau yang mengakhiri. Ya. Kan ada Abang Sofian. Ada Abang Sofian kan yang siap membela Adinda. Yang penting jangan ganggu lagi Yaimin. Yaimin udah cukup menderita bertetangga sama kalian semua. Dia sekarang ini sedang menikmati, sedang
happy beserta istri, beserta netizen, rakyat Indonesia yang suka dengan beliau. Oh ya, ini banyak dapat gift nih. Banyak nge-gift. Top disampaikan terima kasih. Giftnya mau dipakai buat apa? Gift itu hadiah. Ngapain ya sih dia? Ya nggak tahu. Ini buat biaya hukum. Oh iya. Nah, Ya terima kasih. nah itu beliau nggak pernah minta untuk bantuan biaya hukum, ya. Tapi beliau dapat gift. Walaupun dia sempat cerita bahwa itu biaya besar, tapi itu karena ancaman dari RT. Berhenti ya Imin, gak usah laporan polisi, biaya polisi itu besar. Makanya ya Imin ceritalah bahwa mungkin mobil ini bisa saya jual untuk biaya polisi ini. Tapi ternyata ada nge-gift. Dan banyak yang nge-gift. Kasih ya. Jadi 3 negara ini Kopi. ada 3 negara ini. Dapat topi. Apa kalian? Kemarin dapat uang seberapa gepok itu? 1 gepok, 1 amplop besar dari Kang Deddy. Nah, Sarah gimana? Usaha gimana? Masih lancar kan? Masih aman kan? Nah, ya Emin bisa berolahraga, berenang di hotel. Dan yang paling penting, ya Emin bahagia. Lihat atas videomu yang tujuanmu untuk merendahkannya Imin itu malah membuat dia happy. Bagi dia mungkin, wah berarti banyak yang terhibur gara-gara video gue ini ya. Bagi dia bukan karena perbuatanmu yang mencoba menghina dia, tapi dampak videomu itu yang menghibur orang, itulah yang beliau angkat, itulah yang beliau resapi, itulah yang beliau ilhami, sehingga itu yang membuat beliau happy. Ya Emin bahagia, Sahara terus mencari bagaimana cara supaya bisa berdamai. Selagi itu usahanya nggak tahu apakah survive atau akan bangkrut. Thank you guys, support terus Bang Boy. Bye bye.